Makasih Pak Bambang, makasih teman-teman semua, Ebi, apa kabar, Bu Reli, Bu Ledi. Aduh, one day ya kita nih mesti ngumpul semua ya. Ah, Kita mesti doa di darat bareng-bareng ya. Nanti ada retreat loh ke Pelabuhan Ratu tanggal 5 sampai 6 Juni ya. Kalau bisa pada datang ya. Semalam cukup lah. Kalau saya di sana mau doa keliling dulu dari tanggal hari Sabtu tanggal 3 Juni. Nah, sebelum saya sharing yuk kita lihat satu klip ini mengenai satu mobilisasi doa yang sangat signifikan, yaitu berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Dan saya sih merasa saya menyaksikan dalam era seperti ini belum pernah bisa mobilisasi doa sampai ratusan juta. Dan nanti akan di-relay, saya akan coba nanti ada di Yerusalem untuk bisa diikuti ya di sini ya. Hari Jumat tanggal 26 Mei itu jam 6 sore, berarti di sana jam 6 sore, berarti di sini jam 2. Sorry, jam 10 malam. Jam 10 malam. Terus kalau hari Minggunya itu jam 10 pagi itu tuh berarti jam 2 siang, lalu disusul jam 4 sore berarti jam 8 malam. That's it. Nanti kita bikinin brosurnya ya. Yuk kita saksikan dulu. Ini. This Pentecost, May 27th and 28th, we want to invite you and your community to join us in a global day of prayer and consecration. It will mark the beginning of a decade of prayer, evangelism, and discipleship, launching a 10-year journey of global collaboration between churches of Bible-based denominations and mission organizations, responding to the commission of Jesus to make disciples of all nations. We want to mobilize the whole church for a Bible, a believer, and a body of Christ within everybody's distance. Everybody needs to know somebody who's a Christian. Everybody needs to have access to Scripture. And everybody needs to have a church that they can get to. And why? Because of the absolute worth of Jesus. He is all deserving of all of our worship, all of our obedience, and all of our affections. We are currently in the year 2023, 10 years away from 2033. 2033 is the 2000th year anniversary of the death, burial, resurrection, and ascension of Jesus. Also the commissioning of the church and the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Organizations and collaborations across the body of Christ are joining together in obedience to the call of the Lord. The first Protestant missions movement sprang up from a group of Moravians led by Count Zinzendorf in the 1700s. These Moravians dedicated their community to a scripture found in Isaiah 62. It says this, "On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen all the day and all the night. They shall never be silent. You who put the Lord in remembrance, take no rest and give him no rest until he establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth." From this beginning, with a belief that salvation must come first to the Jew, the Moravian community established night and day prayer and worship after a move of the Holy Spirit. And from this community, a 100-year, 24/7 prayer meeting launched, resulting in one of the greatest missions movements in the history of the church. Like the Moravians, I believe today we are seeing the convergence of prayer and missions movements around the world until Jerusalem becomes a praise on the earth. This Pentecost will be a global day of prayer for more than 100 million believers from Jewish, Arab, and Gentile backgrounds, focused on praying for the salvation of Israel and the Jewish people worldwide. We hope you can join us as we pray together around the throne and around the clock and around the globe for Jesus Christ to be enthroned as King over the nations of the earth. May the Lamb who is slain receive the due reward for his sufferings in this next decade.
Ya, belum sempat ini film ini dipakai subtitle bahasa Indonesia Oh, karena ini adalah mobilisasi untuk seluruh dunia. Nanti diharapkan ada 110 juta orang berdoa bergabung bersama-sama. Saya akan coba update terus ya, nanti pas akhir Mei nanti, mulai tanggal 26 Mei dan 28 Mei. Nanti saya akan berikan flyernya. Kenapa kalau kita lihat ada highlight dalam kesepakatan bersama para penggerak global 2033. Nah, kenapa mendadak satu suara? Ada satu kesatuan dalam berbahasa. Karena 2033 itu adalah memperingati 2000 tahun gereja Tuhan, di mana tahun 33 itu adalah hari di mana tahun kenaikan Isa Al-Masih dan tahun di mana Roh Kudus dicurahkan. Ada apa tahun 2033 itu merupakan satu deadline bersama gereja Tuhan secara global untuk berdoa dan bertindak untuk menyelesaikan amanat agung. Karena kita tahu bahwa sebelum sampai ke bangsa-bangsa Yahudi, maka bangsa-bangsa lain harus mengalami keselamatan terlebih dahulu. Kita punya waktu 1 dekade ini. Saya nggak mengatakan bahwa Yesus datang 2033. I don't know. Mungkin kita miss, kita bisa lebih melihat hal itu bisa lebih cepat. Karena perkembangan dunia itu super cepat. Super cepat. Apalagi dengan perkembangan namanya AI, dunia teknologi. Itu ternyata terlalu cepat, menggelondong sehingga tidak bisa dikontrol oleh manusia lagi. Dan kita sebenarnya sedang dalam keadaan super berbahaya. Karena justru teknologi yang mengontrol manusia, bukan manusia yang mengontrol lagi teknologi. Nah, saya mau berbicara dalam konteks mendengar suara Tuhan. After pandemi COVID-19, ternyata banyak anak-anak Tuhan ini losing direction. Kehilangan tuntunan. Kehilangan arah. Karena selama ini justru dalam situasi pandemi, orang terisolasi sehingga mengalami namanya panicking. Bahkan dicekam oleh ketakutan, dan mungkin karena kurang dimuridkan sehingga sekarang ini seperti terombang-ambing, lautan manusia yang terombang-ambing oleh berbagai-bagai pengajaran. Sehingga mereka berupaya banyak, apalagi orang-orang urban ya, urban itu di kota-kota, mencari tokoh yang berkarisma. Dan kita tahu bahwa selama 2 tahun musim pandemi, justru juga banyak kehilangan tokoh-tokoh di situ. Nah, sekarang mulai muncul tokoh-tokoh baru yang memakai panggung yang namanya social media. Banyak orang yang kalang kabut dan mereka menemukan figur-figur itu, yaitu tokoh-tokoh yang berkarisma, yang berpengaruh. Nah, karena mereka sebetulnya tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Tetapi banyak sekali mayoritas umat Tuhan itu mentalnya menjadi lembek. Generasi muda disebut menjadi generasi yang strawberry, disebut strawberry generation. Kelihatan indah tetapi tidak tahan banting. Kegesek dikit nanti bisa busuk ya. Sehingga harus cepat-cepat dijus untuk bisa dimakan. Nah, tidak siap bertempur dalam satu situasi sulit. Jadi
keadaan sekarang ini sebetulnya yang paling khawatir kita hadapi ini adalah, yang paling memprihatinkan adalah krisis iman. Kita boleh sebagai disebut orang percaya, tetapi iman itu memudar. Sehingga pakai kekuatan sendiri dan melihat dengan sikon yang ada, situasi kondisi yang ada. Dan punya roh namanya antisipasi. Ya, atau antisipatif gitu. Krisis juga kesatuan karena terlalu lama terisolasi dan mulai bertarung sehingga berkompetisi dan menganggap bahwa dirinya lebih penting. Ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan, tidak mempercayai orang lain karena terlalu dengan gempuran yang hebat, badai gelombang yang luar biasa yang kita telah hadapi, membuat banyak orang jadi self-centered, tidak butuh teman, tidak butuh gereja lain, tidak butuh orang lain. Now we have to be very careful karena kita sedang menghadapi satu gunung es, persoalan gunung es, yaitu anak-anak yang rentan dan juga banyak di antara mereka yang sebetulnya sedang frustasi dan mereka tidak sedikit yang mereka ingin bunuh diri, ya. Nah, makanya kalau kita lihat, mendengarkan ini super penting saat ini, bukan kesibukan. Kesibukan atau ibadah kita atau ministry kita belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin juga kita menyibukkan diri dan seolah-olah berbuat bakti kepada Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan senang. Nah, saya punya cucu, ada yang satu cool banget, menyimak kalau saya ngomong. Tetapi ada yang kecil, waduh, aktif banget sehingga saya ini jarang didengerin. Sampai saya seringkali dengan istri saya bilang, diam, dengarkan dulu. Listen to me. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-1, firman Tuhan katakan begini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mempersembahkan korban kalau menurut saya ini tidak jahat, kan? Tetapi ketika orang tidak bisa mendengar suara kebenaran, maka memang orang itu akan melenceng menuju kejahatan. Dan tidak sadar bahwa dia jahat. Masalahnya dia nggak sadar jahat. Kita bisa aja melakukan ministry seolah-olah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi melukai banyak orang juga bisa. Nah, sehingga kita merasa bahwa hidup kita nih menjadi pahlawannya Tuhan. Padahal Tuhan juga nggak jadi pemimpin. Firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Dengarlah ini, kata aslinya, Shema. Dengar, listen. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa disebut Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Ini kata sederhana, tetapi sebetulnya nggak sesederhana dengan apa yang kita baca. Karena Tuhan itu Allah kita, benar nggak kita jadikan dia menjadi Allah atas segalanya? Allah atas ministry kita, Allah atas pekerjaan kita, Allah atas keluarga kita. Buktinya di keluarga kita juga banyak ribet, pekerjaan kita juga banyak ribut. Berapa banyak sebetulnya keluarga yang disebut hamba-hamba Tuhan pada di dalam keluarga juga acak-acakan?
Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada pengampunan, ada haters di rumah, satu dan yang lain saling membenci. Itu seperti bom waktu. Apakah benar Tuhan itu Allah kita? Yang kedua, Tuhan itu Esa. Disebut Esa ini, ada yang menyebut Allah kita adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diperdebatkan ngomong Tritunggal. Esa itu maksudnya satu-satunya. Gak ada ilah lain. Gak ada Tuhan lain dalam hidup kita. Tuhan kita kadang adalah bentuknya Mammon. Atau juga Tuhan kita bentuknya ministry kita atau gereja kita. Nah, Shema ini mendengarkan. Lawan kata mendengarkan itu adalah memperdengarkan. Jadi mendengarkan itu lawan katanya memperdengarkan. Maksudnya apa? Kebanyakan ngomong. Bagaimana supaya kita bisa untuk diam, mendengarkan, hening mendengarkan. Ternyata sekarang banyak anak-anak Tuhan nggak bisa diam. Baca Alkitab pagi pakai gadget, mendadak ada YouTube atau berita yang menggegerkan. Atau mungkin ada berita Anda akan dapat hadiah gini-gini. Langsung pindah dari Alkitab ke situ. Makanya penting banget Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu ditaruh di pinggir bantal, bukan gadget. Nah, jadi hening itu supaya kita bisa mendengar. Dan taat adalah sebagai respon daripada mendengar. Lalu tunduk kepada perintahnya. Contoh saya ke cucu saya begini. Please, silent. Diam. You got to listen to me. Kalau kamu lari ke sana itu ada got, ada lubang. Okay, you know that? Do you know that? The situation is so dangerous. Itu so danger. That is the danger place if you run away to go there. Kamu kan bahaya, di sana ada lubang. Okay? Don't go there. Nah, jadi ketika saya berbicara begitu, benar. Oh, okay. Okay, now I know. Tapi ketika dia lari-lari, ketika saya ngomong, nggak diem, dia belum diem, dia nggak bisa mendengar. Jadi pencapaian tertinggi orang percaya itu bukan melakukan perkara-perkara besar. Lihat ada KKR hebat, lihat ada ministry, lihat pertumbuhan jiwa-jiwa dan sebagainya. Bener nggak pertumbuhan jiwa-jiwa atau ngumpul orang-orang Kristen? Karena ternyata pertumbuhan kekristenan di Indonesia hanya 1,2% saja. Dan selebihnya adalah perpindahan. Karena ingin mendengar. Tetapi ingin mendengar suara Tuhan. Ribetlah dia karena terlalu banyak khotbah yang dia dengar. Nah, jadi di dalam firman Tuhan dikatakan Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Di mana Tuhan? Ada di dalam bait-Nya yang kudus. Di mana bait-Nya yang kudus? Yaitu di dalam loh batu hidup kita. Sekarang. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mendengar suara Tuhan nggak sekedar dari suara geledek, hujan lebat, atau suara-suara bunyi-bunyian dan jangkrik, itu suara Tuhan, gini-gini. Bukan, ada suara dari dalam. Tempat kediaman Tuhan. Yang dimana
seringkali dilukakan. Dan seringkali juga dikecewakan. Seringkali bukan nomor 2, di nomor 7 kan. Di dalam firman Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat 20, New King James berkata begini. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence before him. Biarlah seluruh bumi itu diam di hadapannya. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22? 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya rada ditegur Tuhan hari-hari ini. Saya ini penggerak. Kalau nggak ada yang bergerak, saya gerakin. Kalau perlu patung, saya gerakin. Tetapi sejujurnya, saya kurang mendengar suara Tuhan. Sehingga banyak masalah yang nggak perlu. Saya sibuk itu selalu di ladang Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan sibuk untuk urusan nyari duit. Saya nggak pernah lagi, sejak saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya nggak pernah disibukkan karena nyari duit, berdagang, cari duit untuk diri sendiri, enggak. Kalau soal itu Tuhan selalu cukupkan secara luar biasa. Dengan cara yang ajaib. Tetapi seringkali saya kepentok-kepentok. Dengan banyak hal yang saya lakukan yang sesungguhnya Tuhan nggak suruh. Tetapi ada juga yang diam terus, tidak taat. Pengen mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan nggak ngomong lagi. Karena yang satu aja belum ditaati. Jadi coba. Di firman Tuhan ini jelas 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kalau kita seringkali doa gitu, Tuhan aku sedang melakukan ini. Aku perlu dana, aku perlu ini, perlu ini, perlu itu, perlu ini. Padahal itu kita sedang masuk ke jurang rohani kita sendiri. Itu bukan tugasmu, Nat. Itu seharusnya bukan engkau lakukan. Saya baru nasehatin orang yang berusaha, yang ribut nih saat ini. Karena ributnya sebenarnya enggak urusan yang penting banget, tetapi kok jadi ribut besar. Lalu saya pilah-pilah. Sebenarnya ribut apa? Ini kalian lagi untung-untungnya, tapi kenapa ribut? Masalahnya adalah kekacauan di dalam diri mereka semua, bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan setiap orang seolah-olah melakukan yang terbaik untuk usahanya, dan seolah-olah dia yang paling berjasa. Saya katakan kalau cut itu, Anda pasti tutup. Karena Anda nggak mampu melakukan sendiri. Apa biang kekacauan yang dilakukan saat ini sehingga menjadi satu konflik besar seperti ini adalah Anda tidak melakukan tugas Anda dengan baik. Tetapi Anda melakukan tugas orang lain. Nah, ini dalam konteks mereka ya. Tahu nggak kita berjejaring, kita satu tubuh, itu adalah sebetulnya satu tubuh tapi banyak anggota. Nah, itu Ganjar Pranowo. Dia mengatakan satu tubuh banyak anggota. Waduh, luar biasa. Kalau benar-benar nih cawapresnya Prabowo, itu luar biasa sekali Pak Jokowi ya, bisa
bagaimana orang yang memusuhi dia semua dikasih posisi yang begitu luar biasa, sehingga bahkan mengangkat orang lain, sehingga orang lain itu bisa menjadi sukses. Nggak mudah loh, nggak mudah. Itu nggak mudah. Untuk orang Kristen apalagi nggak mudah. Karena seringkali orang Kristen memandang dirinya itu penting. Lebih penting dari orang lain. Padahal Yesus selalu berpikir, orang lain tuh lebih penting dari kita. Yesus bisa aja menginjil di penduduk yang non-Yahudi. Langsung dia memunculkan dirinya karena dia adalah Tuhan. Tapi siapa penginjil pertama yang dipakai Tuhan untuk orang-orang yang bukan Yahudi? Siapa? Orang yang dirasuk setan, bukan murid-murid Yesus. Yang di Gerasa itu, di kuburan, yang dirasuki oleh legion, itulah orang yang dilepaskan dari legion, ribuan setan di dalam dirinya, dan dia menjadi penginjil pertama. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang yang biasa, bukan orang yang nol, tapi orang yang minus? Tuhan bisa pakai luar biasa. Orang yang merasa luar biasa, Tuhan akan sebut biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian, mendengar suara Tuhan adalah beyond our ability. Jangan coba Anda mampu. Saya nggak mencoba untuk membuat suara saya jadi suara Tuhan. Karena setiap orang Anda itu diberikan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dalam konteks yang berbeda-beda. Tetapi saya mau secara umum, general, I just want to speak to every one of you. Ini waktu Tuhan untuk engkau. Ini adalah waktu yang disebut God's assignment. Penugasan Tuhan atas dirimu. Di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat, di dalam kitab Wahyu 2 yang ke-7 misalkan, itu kepada jemaat Efesus, 7 jemaat yang ada di Turki, di endingnya suara Tuhan berbunyi seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kepada jemaat di Efesus, suara Tuhan berkata begini melalui Yohanes. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa jemaat Efesus ini? Ketika tahun 52-an itu Rasul ada di situ, dan tahun 70, tahun 60-an Yohanes itu jadi hamba Tuhan di sana. Dan kitab Wahyu ini ditulis tahun 90-an. 40 tahun saja. 40 tahun saja. Jemaat itu udah berubah. Udah jauh dari kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena tidak mendengar suara Tuhan. Tahun 80-an itu terjadi revival banyak anak-anak muda termasuk di kota Bandung. Hamba-hamba Tuhan yang muda mulai bangkit. Bahkan generasi seperti Yeremia Rim dan sebagainya itu tahun 80-an. Orang yang nggak bisa berbahasa Inggris langsung bisa berbahasa Inggris.
Langsung satu stadion bisa ngumpul. "40 years ago." Apakah anak muda sekarang lebih tempe dari yang dulu? Apakah kita nih lebih memble daripada yang dulu? Saya katakan zaman sekarang justru Roh Kudus dicurahkan lebih gede-gedean daripada 40 years ago. Kepada jemaatnya yang berikutnya. Dalam Wahyu 2 ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Lalu jemaat Smyrna, siapa bertelinga, Laodikia tadi ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat Pergamus, Wahyu 2:17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh karena namanya. Jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 6, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Philadelphia, nah siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 13. Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. God speaks something. Nah, Tuhan bicara sesuatu kepada setiap kita. Apakah Tuhan nggak bicara sesuatu kepada kita saat ini? Nah, kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab-kitab yang saya baca ini kan luar biasa sekali. Tuhan bicara sesuatu kepada jemaat-jemaat di Pergamus, di Smyrna, Laodikia, Tiatira, Sardis, Efesus, Philadelphia. Wow. Nah, sekarang Tuhan bicaranya gimana? Dan mau apa kepada setiap kita? Dan saya mau mengacu kepada zaman. Oke. Saya udah berbicara sebelum pandemi mengenai unlock the nations, unlock the treasure, buka bangsa-bangsa. Bayangkan nanti saya akan bikin tur Holy Land. Nggak hanya Israel, apa Holy Land itu. Sebenarnya Holy Land juga Turki. Itu adalah perjanjian baru, itu di situ the Land of Martyr. Tetapi juga di dalam Yesaya 19 itu berbicara mengenai Asyur, itu Saudi Arabia. Gunung Sinai itu ada di Saudi Arabia. Bayangkan kalau tur berikutnya saya akan pergi ke Saudi dan Israel. Mesir, Saudi, dan Israel. Oh God, sebelum pandemi gak mungkin. It's been locked for us. It was locked for us. Itu tertutup bagi kita. Tapi sekarang, kok bisa Tuhan bukakan? Ini berbicara mengenai unlock the nations, unlock the treasure. Anda kalau nggak mengerti masalah visi, kalian nggak bakalan dikasih perlengkapan kekayaan. Kalau nggak ngerti soal bangsa-bangsa. Harus punya hati untuk bangsa-bangsa.
Saya menggerakkan WPA di Australia, bukannya enak Bapak Ibu sekalian. Bukannya saya dapat duit, malah lagi mikirin gimana caranya supaya dapat dana untuk menyelenggarakan acara ini. Australia, can you imagine? Ya kalau Bekasi mungkin, ngerti deh, gua ngerti. Ini Australia. Nah, it's okay. Itu kasih karunia. Kenapa? Karena Indonesia sedang dipakai Tuhan. Nanti yang menggerakkan dari Yerusalem, meskipun corongnya orang Amerika karena orang Indonesia ini kan bukan kesalahan, kekurangannya nggak bisa bahasa Inggris. Coba kalau orang Indonesia dijajah Inggris, mungkin udah jadi penginjil di mana-mana. Kenapa sekarang di Malaysia banyak orang Malaysia? Di Australia banyak orang Malaysia yang dipakai. They speak English. So everybody can understand. Mau bikin KKR dan sebagainya. Mau menginjil kemanapun. Barriernya di bahasa. Dan kita, sometimes kita nggak mau belajar. Unlock the nations. Unlock the treasure. Unlock the age. Nah, maksudnya age ini yang saya mau nerangin gimana. Roh apa yang akan dicurahkan di akhir zaman? Coba, roh apa yang akan dicurahkan di akhir zaman? Roh Kudus? Iya, Roh Kudus pasti. Tapi roh seperti apa? Roh Yesus? Yeay, Jesus generation. Yeremia? Weeping prophet. Tapi yang the powerful spirit yang akan diimpartasikan adalah roh Elia. Bener nggak? Bener enggak? Karena ketika zaman Yesus mau lahir juga, bahwa Tuhan akan mengutus Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Elia itu dipakai untuk roh rekonsiliasi, tetapi penghakiman, tetapi juga akan membawa hati bapak kepada anak-anaknya, hati bapak anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Dan ini adalah strategi peperangan rohani yang terhebat. Demonstrasi kuasa Tuhan. Mempertunjukkan Allah itu ada. Siapa yang mau ikut Tuhan, siapa yang enggak. Nah, coba kita lihat di sini. Harap sabar ya. Saya dapat sesuatu untuk setiap kita. Kita harus percaya kepada firman aja. Di dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 9. Mulai ayat 9. Ini berbicara mengenai God's assignment, penugasan Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia. Siapa ia ini? Elia. Elia itu hamba Tuhan besar. Masuk ke dalam gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? What are you doing, Elia? Jawabnya, Tuhan, kau nggak tahu aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Karena bangsa kita udah jahat. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Bayangkan. Mereka udah meruntuhkan mezbah-mezbah mungkin zaman sekarang. Mereka udah benci orang Kristen. Mereka sudah benar-benar udah bahkan menutup gereja-gereja. Bahkan pernah membakar gereja-gereja. Dan membunuh nabi-nabimu. Banyak martir-martir dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Emang Tuhan datang dengan kegemparan, gempa bumi, segala macam ini kita lihat. Tapi bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah
angin itu datanglah gempa. Nggak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah. Maksudnya suara Tuhan in the silence. Dalam hening. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini hai Elia? 2 kali ini nanya. Tetap jawabannya sama. Kalian nggak tahu bahwa gue udah melayani 40 tahun? Kalian nggak tahu siapa saya, hamba Tuhan besar? Aku udah lakukan ini. Aku dulu di stadion begini. Bapak Ibu sekalian, kebanggaan ministry itu hati-hati. Kalau saya mau sombong, ada nggak di Indonesia yang bisa memobilisasi doa 1 stadion, bahkan di ratusan stadion, yang rela berkorban kayak saya? Sampai mesti jual apa yang saya punya kalau perlu. Tapi apakah itu jadi kebanggaan? Itu apakah akan jadi menara Babelku? Banyak orang nggak tahu sebetulnya saya bangun panggung untuk hamba Tuhan besar. Mereka datang cuman butuh corong. Tetapi hati-hati juga, saya ini sebagai orang yang disebut mungkin history maker, itu ada kesombongan. Karena sesungguhnya yang harus kita lakukan saat ini adalah seperti Paulus berkata, kesengsaraanku adalah kemegahanmu. Gak ada yang patut dibanggakan. Para pendoa, apa yang dapat dibanggakan? Oh, aku sudah berdoa. Pemerintah jadi bagus sekarang. Indonesia sudah baik sekarang. Jadi negara maju gini-gini. Pertanyaannya bukan what did you do? Apa yang kau sudah lakukan? Tetapi ada assignment. Coba terus. Ada satu penugasan yang dengar, bukan itu. Dengerin. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Apa Tuhan tuli nggak dengar ini lagi sih? Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi kenapa takut mati? Mereka lakukan banyak hal. Banyak gini, banyak itu. Tapi ketika Izebel nyari mau bunuh dia, takut mati. Jadi, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, go, dan kembalilah ke jalanmu. And come back to your own way. Karena jujurnya, kata sukses itu berbahaya buat kita.
Sukses itu racun buat kita. Sekarang 2023. Anda tahu 2003 itu waktu itu kita sengsara bener. Ada namanya NPC tahun 2003. Kita bikin di sana Jakarta lagi keadaan banjir. Dan waktu itu Indonesia dalam keadaan masih bangkrut. Tahu nggak? Ketika tahun 1998, Jakarta itu bau arang ibu kota. Tidak ada pemerintahan, kosong. Orang banyak yang kabur dari Indonesia pergi ke Kanada, ke Australia, ke Amerika hanya untuk menyelamatkan dirinya dan hartanya. Itu nggak salah. Saya waktu itu juga saya disuruh pindah. Daniel cepat pindah ke Amerika. Mereka akan berikan asylum. Asylum itu adalah perlindungan untuk orang yang teraniaya. No. Saya waktu itu berdoa di Hotel Indonesia. Sambil doa keliling dalam keadaan bahaya. Saya melihat mayat di mana-mana. Saya pergi ke Sleepy, di mana mall Sleepy itu mayat, bau sate. Itu ribuan orang terpanggang di situ. Ini baru 20 tahun lebih. Sekarang gereja udah bertumbuh jadi mega church. Banyak sekali duitnya. Kaya. Apa dampak? Apakah kita masih berdoa untuk bangsa kita? Atau kita sedang memperbesar gereja kita sendiri? Apa sih assignment Tuhan kepada Elia? Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maksudnya, kita nih punya otoritas, bukan hanya doing ministry. Tetapi otoritas kerajaan untuk dipakai untuk raja-raja. Gerakan My Home itu sebetulnya bukan sekedar nyapu jalanan atau bikin bank sampah atau sekedar beberes kebun, bagi-bagi sembako. Tapi apakah kita dihormati, dihargai nggak? Sehingga kita ini bisa bicara dengan Pak Ridwan Kamil, bisa bicara dengan wali kota, bupati, dan sebagainya. What can we do together? Kalau kita benar-benar selingkari bersembunyi di dalam gua, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa mendengar tapi tidak mentaati. Maka assignment Tuhan akan beralih. Daniel Panji, lu udah gak mau lagi, gua mau pakai yang lain. Yang harusnya adalah assignment dari Tuhan dipakai untuk meng-assign the younger one. Menugaskan yang muda. Elisa harus dipakai, diurapi. Tanggal 18 Mei kita berikan porsi kepada banyak anak-anak yang lebih muda. Meskipun banyak yang enggak muda lagi. Kalau umur 40, 50 tuh udah enggak muda sebetulnya. Saya aja waktu itu umur 28, 21 saya udah melayani. Jadi please grow in spiritual way.
setiap orang harus berpikir begini. Kalau kamu nggak ada, siapa yang akan menggantikan kamu? Who is your seed? Seed itu benih. Who is your next? Siapa yang berikutnya setelah kamu? After you. Jadi, sebetulnya Tuhan itu simple. Orang yang tidak pernah berpikir untuk kelanjutannya, itu bukan dari Tuhan. Selfish. Dia hanya berpikir untuk generasi dia. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi hati-hati. Kalau kita lihat di dalam perjalanan kita, kita banyak bergerak, banyak bekerja, banyak juga berdoa. Banyak program. Tetapi apakah kita masih bisa mendengar suara Tuhan? Masihkah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah kita sudah tidak takut lagi berbuat dosa? Apakah kita berjalan di dalam ketidaksadaran, bukan kesabaran, ketidaksadaran? Apakah kita sudah tidak peduli orang lain? Apakah kita sudah tidak pernah menginjil lagi? Membawa orang kepada keselamatan. Mari. Kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan angin ribut, gempa bumi, bebatuan dan sebagainya membuat kita heboh dan membuat kita panik. Padahal Tuhan mau bicara sesuatu kepada kita. Setiap Anda memiliki satu penugasan dari Tuhan. Go and come back to your own way. Pergi dan kembali kepada jalan yang mula-mula engkau tempuh. Dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita kalau mau berjalan dalam iman, iman itu bukan karena kita punya, bukan karena kita dapat lakukan, bukan karena kita pengalaman, karena kita punya duit, baru beli tiket, baru kita pergi. No. Lompati kemampuanmu itu. You have to do something beyond. Lakukan sesuatu di luar kemampuanmu. Karena Tuhan kita akbar, lebih besar dari rencana kerja kita, lebih besar dari pola pikir kita, lebih besar daripada segala apapun yang kita miliki. Mari kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah atas kita semua. Saya melihat di sini ada Esther Chandra, bolehkah berdoa untuk hal ini? Karena saya merasa kegelisahan yang super untuk banyak umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari. Busy. Untuk menjadikan banyak orang jadi followernya. Yang harus kita lakukan adalah memuridkan. Memuridkan. Kalau nggak ada, ini memang rawan kalau saya nunjuk, kalau memang off cam nih. Udah Ebi aja berdoa. Ebi berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Shikiarala, 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 shikiarala. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini, Tuhan. Kau memperlengkapi kami dengan roh-Mu. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Engkau mencurahkan roh Elia bagi setiap kami yang siap sedia ya Tuhan, yang memberi hati kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, mohon Tuhan pengurapan double portion itu bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami luput Tuhan dari segala pencobaan Tuhan yang tidak perlu Tuhan. Kami minta juga ya Tuhan telinga yang mendengar ya Bapa, yang sedia ya Tuhan ketika Engkau memanggil kami Tuhan. Kami boleh
ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya sungguh Tuhan, setiap masing-masing kami, baik kami ya Tuhan Yesus yang ada di Zoom meeting ini Tuhan, bahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan ya Bapa di luar sana ya Tuhan, di gereja-gereja ya Tuhan Yesus, orang-orang yang Engkau pilih ya Tuhan, biarlah punya hati Tuhan Yesus, punya telinga Tuhan untuk mendengar setiap kerinduan Tuhan ya Bapa, supaya kami bergerak ya Tuhan. Kami nggak lagi di zona nyaman kami ya Tuhan Yesus. Kami keluar ya Tuhan, untuk Engkau utus Tuhan, kemanapun Engkau ingin kami untuk pergi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini juga ya Tuhan. Kami memohon kepadamu kepekaan yang daripadamu ya Tuhan. Ketika kami mengerti Tuhan Yesus, bahwa dalam keheningan Tuhan Engkau berbicara, berikan kami ya Tuhan ketepatan yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini, kami sepakat sehati Tuhan. Kami mematahkan setiap ya Bapa kukuk perhambaan ya Tuhan Yesus yang dipasang oleh si jahat ya Tuhan. Baik itu kepada kami, kepada keluarga kami, maupun kepada hamba-hamba Tuhan ya Bapa, kepada umat-umat Tuhan ya Tuhan. Sehingga kami tidak dapat mendengarkan ya Tuhan suara Tuhan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kami sepakat mematahkan semua itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan digantikan Tuhan dengan roh yang mendengar suara Tuhan ya Bapa. Seperti keinginan dan kerinduan-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan mendapat bagian yang daripada Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah memperjelas Tuhan setiap kehendak Tuhan ya Bapa di dalam kehidupan masing-masing kami. Bapak Daniel Panji ya Tuhan, yang sudah Engkau pakai Tuhan Yesus untuk berbicara Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami minta Tuhan urapan yang baru Tuhan, kesehatan Tuhan Yesus, kekuatan yang baru Tuhan, untuk hamba-Mu boleh terus memperlengkapi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus mengundang Roh-Mu Tuhan untuk hadir di ibadah mesbah korporat berikutnya ya Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh Tuhan setiap kami Tuhan Yesus tidak jauh daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan tidak jauh daripada Engkau ya Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan kami memberi diri Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kami harus terus melekat Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini sekali lagi, kami mohonkan ya Tuhan Yesus untuk tanggal 18 Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya anak-anak muda-Mu ya Tuhan, Engkau sekali lagi ya Tuhan menarik mereka ya Tuhan, dan memberikan kepekaan roh Tuhan, telinga yang mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami mempersiapkan Tuhan Elisa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan mereka ya Tuhan Yesus, supaya sungguh Tuhan tongkat estafet itu Tuhan boleh Tuhan diserahkan Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Mari urapi semua hamba-hamba Tuhan ya Bapa yang akan hadir Tuhan di Damailah Indonesiaku Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada impartasi yang kuat Tuhan, yang kuat Tuhan, yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Esther, ada Esther ya. Esther, kita doa dan kita semua juga berdoa. Ini kok saya nangkep isi ada seperti benih-benih yang ditabur itu dimakan oleh burung-burung gagak. Dan benih itu berbicara dengan anak-anak muda. Let's fight. Investasi hidupmu. Seperti Elia itu ditegur oleh Tuhan, investasi hidupmu, the rest of your life. Untuk raja-raja. Raja-raja itu siapa kalau bukan generasi setelah kita? Biarkan mereka jadi raja-raja. Mereka jadi our next gen kita. Ayo semua berdoa, semua dalam doa, semua dalam doa. Esther tolong pimpin dalam doa. Semua berdoa untuk anak cucu kita juga, untuk generasi, untuk gereja kita mulai bangkit. Mulai perhatikan generasi. Silakan Ter. Oh Lord Jesus. Berdoa. Hurala basyana mata kaya nama. Hurala basyana mata kaya nama. Bapak, kami tahu Tuhan, kalau kami hidup sampai hari ini, Tuhan bukan selesai di kami Tuhan,
tapi bagaimana kami estafet kepada generasi sesudah kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Generasi sesudah kami, Tuhan, anak cucu kami bisa menangkapnya, dan bahkan mereka boleh on fire lebih dari kami, Tuhan. Kami minta, Tuhan, berikan kepada mereka, Tuhan, double portion dari kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami sudah mengalami hal-hal yang besar, yang ajaib bersama Engkau, kami mohon anugerah-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan, supaya generasi sesudah kami bisa mengalami lebih dahsyat dari kami, Tuhan. Izinkan mereka, Tuhan, punya hati yang berkobar-kobar. Kami berdoa supaya mereka connect dengan Tuhan, tidak terbawa arus dunia ini. Kami tahu, Tuhan, yang ditawarkan dunia ini di sekeliling mereka sampai hari ini, Tuhan, melalui gadget, melalui media sosial, itu begitu besar perannya dalam hidup mereka, Tuhan. Tapi kami berdoa, Tuhan, pisahkan mereka bagi Engkau, Tuhan, supaya pandangan mata mereka fokus hanya kepadamu, Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan mereka pegang sebagai kebenaran, bukan sosial media, bukan gadget sebagai kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami, Tuhan, sebagai orang tua atau oma, opa mereka, Tuhan, bisa terus mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah bagi hidup mereka. Terutama kami boleh jadi teladan buat mereka. Tuhan, kami minta, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu untuk generasi sesudah kami, Tuhan, anak cucu kami, Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, Tuhan, supaya Yoel 2 tergenapi dalam hidup mereka, Tuhan. Kami minta, Tuhan, pakai mereka, Tuhan, seperti firman-Mu, Tuhan. Mereka akan dipakai seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami berdoa supaya mereka diluncurkan tepat seperti kemauan-Mu, Tuhan. Mereka ada dalam ketepatan, Tuhan. Mohon anugerah-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, supaya mereka dipakai dengan luar biasa seperti yang Engkau mau. Kami tahu ada benih yang luar biasa ditaruh dalam hidup mereka. Tuhan, kalau ada benih-benih yang lain yang ditaburkan oleh si jahat, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sepakat, kami mau cabut dari hati mereka, dari pikiran mereka, dari hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan benih yang dari si jahat itu tumbuh di hati dan hidup mereka. Kami mau, Tuhan, supaya benih yang dari Tuhan itu boleh hidup subur dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan boleh mendapati buah-buah dalam hidup mereka. Tuhan, pakai mereka, Tuhan, untuk kerajaan-Mu, Tuhan. Pakai mereka sebagai generasi yang akhir, Tuhan, dari akhir zaman ini, Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu, Tuhan, mereka lah orang-orang garis depan sesudah kami, Tuhan. Mereka lah nanti akan menghadapi segala sesuatunya, Tuhan. Kami minta, Tuhan, kekuatan yang ilahi. Saat ini, Tuhan, limpahkan untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, condongkan hati mereka kepadamu, Tuhan. Jangan biarkan hal-hal dunia ini, Tuhan, menghamiri hidup mereka. Hanya Engkau, hanya belas kasihan-Mu yang mampu menarik mereka kepadamu, Tuhan. Pakai mereka, Tuhan, untuk menjadi kepanjangan hati-Mu bagi generasi muda, Tuhan. Pakai mereka, Tuhan, jadi kepanjangan mata-Mu, kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan kaki-Mu bagi generasi muda, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, di luar sana, Tuhan, banyak sekali anak-anak muda, Tuhan, yang hidupnya nggak karu-karuan. Tuhan, kami minta, Tuhan, pakai, Tuhan, generasi anak cucu kami untuk menjadi penuai-penuai, Tuhan. Pakai mereka dengan dahsyat, Tuhan. Kami dedikasikan hidup mereka hanya kepadamu, Tuhan. Hidup mereka dipisahkan, dikuduskan, hanya bagi Engkau. Terima kasih, Tuhan. Bawa mereka kemana Engkau mau. Pisahkan mereka bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami minta malam ini, Engkau akan lakukan, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Khususnya tanggal 18 Mei, Tuhan, kami berdoa supaya di SICC, Tuhan, dipenuhi oleh anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta, Tuhan, kirim, Tuhan, dari barat, timur, utara, selatan, kirim, Tuhan, SICC, Tuhan,
Anak-anak muda, kami panggil saat ini. Generasi muda datang, penuhi panggilanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Datang ke SICC dan tangkap rencana Tuhan bagi hidup kalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap anak-anak muda yang datang ke SICC nanti, Tuhan, mereka boleh connect dengan Tuhan. Mereka boleh menangkap hati Tuhan. Bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Mereka adalah calon-calon pemimpin gereja Tuhan. Tangkap mereka di sana, Tuhan. Yang belum sungguh-sungguh. Tangkap mereka menjadi sungguh-sungguh dengan Engkau. Mereka katakan ya untuk panggilan-Mu, Tuhan. Dan mereka, Tuhan, mendedikasikan hidup mereka. Keahlian mereka, kepintaran mereka. Apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka, Tuhan. Benih apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Mereka dedikasikan bagi Engkau. Hidup mereka dedikasikan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan generasi muda hanya kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Terus berdoa dan terus kita punya spirit of adoption ya untuk anak-anak muda. Ketika saya punya spirit seperti ini, aduh ke rumah saya nih sekarang banyak anak-anak muda yang ini saya di Bandung nih sampai capek banget, sampai napas juga, aduh. Dari pagi sampai sore mereka di rumah saya. Mereka adalah haters ke pendeta, gak suka gereja, tetapi potensi mereka dahsyat luar biasa. Apakah mereka salah? Bukan. Mereka butuh figur Bapak. Ya, mari kita adopsi dan mari datang yang di Jabodetabek nanti tanggal 18. Don't miss the time. Kalau memang yang bisa terbang. Jangan ngomong terbang, tiketnya dari mana? Minta sama burung gagak. Tuhan juga ngomong, burung gagak akan melihara engkau. Ingat bahwa setiap air matamu itu penting di hadapan Tuhan. Ya, nanti tanggal 18, jam 1 siang sampai jam 6 sore. Oke, nanti akan online mungkin sebagian nanti diumumkan. Tapi yang penting adalah setiap doa Anda penting. Terus nanti yang urusan Israel tanggal 26 nanti akan diumumkan oleh Maureen tanggal 26 dan 28. Nanti saya akan bikin konsep acaranya gimana karena ini di negara orang. Doakan saya supaya bisa online live dari sana langsung. Lalu kita mau retreat ya tanggal 5 dan sampai tanggal 6. Kalau dari Bogor cuma 2 jam katanya ke Pelabuhan Ratu. Oke. Nanti Andi, Rimbun, Kesia akan jadi host di sana, Rizdo. Wow, awesome. Nanti diceritain kenapa Pelabuhan Ratu. Nanti di sono kelamaan ya, kemalaman. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Bambang. Terima kasih Pak Dani. Pak Bambang harus hadir loh Pak Bambang. Siap. Pak Bambang yang jadi ini acara nanti di sana di Pelabuhan Ratu. Iya Pak.